Makanan manis memang enak. Tapi hati-hati. Jangan salah pilih. Supaya nggak keliru sama yang palsu. Harus pintar pilih yang manisnya asli dan legendaris. Biar nggak ketipu sama yang palsu, kepoin si Unyil yuk. Sobat Unyil, ikut tim Kroffel atau Doffel alias donat waffle? Sama-sama enak, sama-sama makanan kekinian. Apalagi kalau ditambah topping madu. Manisnya pas, enak dan sehat. Tapi madunya asli nggak tuh? Jangan-jangan madu palsu. Di era pandemi begini, ternyata banyak beredar madu tipu-tipu. Oh no! Oh no! Oh no! Oh no, 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 no. Detektif Unyil berhasil menemukan rumah produksi madu palsu. Bahan-bahan pembuatan madu tampak berserakan. Madu-madu yang sudah dikemas siap untuk dijual. Detektif Unyil menyaksikan sendiri bagaimana pelaku beraksi. Gula pasir dan bahan lainnya dipanaskan sampai mengental supaya bentuknya mirip seperti madu asli. Belum cukup sampai di situ. Untuk menyamarkan rasa, pelaku memasukkan biang gula. Waduh, madu abal-abal siap dikemas. Terus mana madunya? Nihil, alias gak ada sama sekali. Bentuknya yang mirip dengan madu asli bikin konsumen sulit membedakan. Apalagi sejak pandemi Covid melanda, permintaan madu semakin banyak. Botol kecil ini sebelum corona saya jual 25, sekarang pas begitu corona saya jual 35. Untuk menyamarkan aksinya, penjual madu abal-abal ini punya trik tersendiri. Saya jual ke luar kota, ke luar daerah. Takutnya kalau dijual di sini orang curiga. Konsumen jelas rugi. Niat ingin sehat malah mengundang penyakit. Apalagi untuk penderita diabetes. Ingin mengganti gula dengan madu, malah dapatnya gula doang. Ih, serem. Nah, biar gak kena jebakan Batman madu palsu, Unyil punya tips nih. Tuang madu ke dalam air. Lalu aduk-aduk. Madu asli akan membentuk pola mirip sarang lebah di dalam air. Kalau madunya kental, dia akan terbentuk bentuk-bentuk heksagonal di dasar piring seperti ini. Sebaliknya pada madu palsu, bakalan menghilang karena ikut larut dalam air. Bisa juga dicoba dengan dipanaskan. Madu asli maupun madu palsu sama-sama dipanaskan di atas sendok. Biarkan hingga dingin. Dan inilah hasilnya untuk madu asli. Tapi kalau madu asli itu, pada saat kita giniin itu, ditarik itu tetap lembut dia. Dia hanya kehilangan kadar airnya aja gitu. Tapi kandungan glukosa yang ada di dalam madu itu menyebabkan madu itu tetap lembut, tidak bisa mengeras seperti gula ketika dipanaskan gitu. Nah, dia membentuk benang lembut seperti ini. Kalau yang madu palsu gimana hasilnya? Nah, tapi kita harus hati-hati dengan madu palsu yang terbuat dari bahan menggunakan glukosa dan tepung kanji. Karena dia mirip seperti madu asli, dia tidak keras, tapi dia kenyalnya seperti lem. Sudah? Belum, masih ada lagi. Kita bisa coba juga dengan membekukan madu di dalam freezer. Biarkan semalaman.
Hasilnya, madu asli bakalan jadi kenyal kayak jeli seperti ini. Sementara madu abal-abal akan mengeras seperti es batu. Madu asli mengandung glukosa dan fruktosa. Sementara madu palsu hanya air gula biasa. Tapi ingat ya, tips ini tidak 100% akurat. Cara paling ampuh membedakan madu asli dan palsu, ya harus diuji di laboratorium. Madu asli yang diambil langsung dari hutan harganya jelas jauh lebih mahal. Soalnya butuh skill dan ketelitian supaya madu bisa diambil tanpa terluka. Pemburu madu hutan biasanya berbekal alat seadanya. Mereka rela mendaki tebing setinggi 25 meter. Impresif! Medannya ekstrim. Lebahnya pun ekstrim. Lebah hutan atau Apis dorsata terkenal ganas. Apalagi kalau sarangnya diobrak-abrik seperti ini. Si lebah akan mengamuk. Solusinya, pencari lebah menggunakan asap untuk mengelabui si lebah. Tapi sarangnya nggak diambil semua ya. Demi kelestarian si lebah hutan, sarangnya disisain sebagian. Gak heran ya kalau harga madu hutan bisa mencapai 200 hingga 300 ribu rupiah per kilogram. Jadi, Sobat Unyil jangan mudah tergiur dengan harga murah. Harus dicek keasliannya demi kesehatan. Sama-sama berasal dari lebah, tapi bukan madu. Ini nih yang namanya beeswax alias lilin lebah. Dibuatnya ya dari sarang lebah. Kalau sudah keras, bentuknya jadi mirip keju Gouda khas Belanda ya. Biasa dimanfaatkan untuk bikin lilin dan melapisi perabot dapur atau alat makan. Seperti sedotan ramah lingkungan ini nih. Dibuat dari tepung tapioka, pewarna makanan, dan air. Adonan ini dicetak dan dibentuk dengan bantuan pipa-pipa aluminium. Terus lilin lebahnya mana? Ini dia, cairan lilin lebah dipakai untuk celupan sedotannya. Kandungan propolisnya bakal mengering, mengeras, dan melapisi sedotannya dengan sempurna. Jadinya lebih kokoh dan tahan air sampai 40 menitan. Lilin lebah gak mengandung racun kok. Jadi aman saat bersentuhan sama makanan. Bahkan antioksidannya bisa melindungi hati. Ini juga lah yang membuat lilin lebah dilirik menjadi bahan penting untuk membuat pembungkus makanan ramah lingkungan. Gantinya pembungkus plastik sekali pakai. Yang ini bisa dipakai berulang kali. Tampilannya pun gemes. Bahan pembungkusnya katun organik. Kain yang ditenun dari serat-serat alami. Diambil dari tanaman yang dibudidayakan tanpa pupuk dan bahan kimia. Proses printing pun bebas bahan kimia. Jaminan aman buat makanan deh. Lilin lebah akan dicampurkan dengan cara dipanaskan. Lilin bakal menutup pori-pori kain hingga membuatnya kedap udara. Fungsinya jadi mirip seperti plastik deh. Kain pembungkus makanan ini tersedia dalam 3 ukuran, kecil, sedang, sampai besar. Bisa disesuaikan sama kebutuhan. Cuma karena terbuat dari lilin yang mudah mencair jika terkena panas, kain warp ini gak bisa digunakan pada makanan panas ya. Kalau dicuci pun cukup menggunakan air dingin. Terus jemur deh. Tapi ingat, gak boleh kena sinar matahari langsung. Dan hindari suhu di atas 45 derajat Celcius. Mantap kan? Sudah estetik, ramah lingkungan lagi. Kita kemon. Produksi roti 2.000 per hari. Tapi ini bukan pabrik.
Ribuan roti nantinya jadi bahan roti bakar Bandung. Yap, roti bakar Bandung yang famous itu. Di berbagai kota, roti bakar Bandung banyak dijual di kedai atau gerobakan. Kalau cari yang paling legendaris, toko roti di Pasar Kosambi Bandung inilah jawabannya. Sudah berdiri lebih dari setengah abad, tetap ramai pengunjung sampai sekarang. Saya Insan, generasi ketiga, pionir roti bumbu bakar Bandung. Di tangan Kak Isan inilah cita rasa roti bakar sejak tahun 1960 berlanjut. Roti buatan sendiri dengan bentuk khas masih dipertahankan. Isian roti juga masih sama seperti dulu. Ada selai, keju, coklat, dan kornet. Roti kekinian boleh bermunculan, tapi cita rasa otentik gak bisa terkalahkan. Beda sama roti bakar yang lain. Pas digigit itu beda lah, rasanya enak. Rasanya sudah cocok ya dari dulu. Saya sejak kecil sih suka belanja ke sini. Soalnya dari kecil ya, waktu saya sering sakit waktu itu sama ibu saya suka dibeliin ini, nggak tahu suggesting atau apa, langsung sembuh aja gitu. Selain rasanya enak, harganya juga terjangkau. Resep roti turun-temurun jelas jadi ciri khas yang gak ada di toko roti lain. Itu doang? Enggak dong, isian roti juga dibuat menggunakan resep warisan. Jadi selain kita produksi rotinya sendiri, kita pun produksi selai kacang dan nanasnya sendiri. Yang rasa kacangnya gurih, kemanis, sama nanasnya yang manis. Cita rasa yang gak berubah selama lebih dari 50 tahun, kuncinya ada di konsisten. Resep roti tradisional masih dibuat dengan cara lawas. Tuh lihat, proses pengadonan tidak menggunakan mesin. 100 kg tepung tetap diuleni pakai tangan. Apa yang bikin beda roti legend ini dengan roti lainnya? Ini dia, telur. Sejak dulu, telur bebek digunakan supaya warna dan rasa telur lebih keluar. Supaya cita rasa nggak berubah, hanya satu orang yang bikin adonan untuk 2000 roti. Sangat strong. Harus dibanting-banting gini, supaya adonan kalis dan udaranya keluar. Mencetak adonannya juga masih satu persatu. Ada 3 macam ukuran. Ada yang besar, kecil, dan cetakan khas roti bakar Bandung. Namanya Casino. Sobat Unyil, ada yang tahu nggak kenapa roti bakar Bandung bentuknya khas kayak gini? Gerigi pada roti bakar Bandung bikin teksturnya makin terlihat saat dibakar, memunculkan kesan seperti garis-garis panggangan. Proses bikin roti legendaris belum cukup sampai di sini. Alat pemanggangnya masih super jadul. Oven terbuat dari batu bata, dilengkapi pipa gas yang menjadi sumber api. Mirip kayak panggangan pizza. Hasil panggangan dari oven tradisional menghasilkan aroma dan rasa asap yang berbeda dari oven modern. Ukuran oven gede gini bisa memuat 200 roti sekali panggang. Memasukkan dan mengambil rotinya dibantu tongkat panjang berbentuk dayung. Sejak awal, roti bakar Bandung punya julukan roti bumbu. Bukan karena pakai bumbu. Zaman dulu, isian roti lebih akrab disebut bumbu daripada istilah topping. Gak cuma dijual di toko aja. Roti bakar Bandung ini juga dijajakan menggunakan gerobak-gerobak. Totalnya sampai 50 gerobak. Awalnya, kuliner roti dikenalkan oleh bangsa Belanda. Roti yang dibakar jadi salah satu cara supaya roti nggak basi. Oleh penduduk Bandung dimodifikasi lagi hingga jadi roti ciri khas kota Paris Van Java. Siapa sih yang nggak kenal roti bakar Bandung ini? Air tebu versus air gula. Sama-sama berasal dari tebu. Apakah keduanya sama? Sering dibilang air tebu lebih aman daripada air gula. Bisa dibilang begitu sih,
Asal diolah dengan cara higienis. Bukan sembarang tebu, tapi jenis tebu marote yang airnya melimpah. Tebu dicuci, disikat, direbus. Rasa manis tebu berasal dari kandungan gula, bukan glukosa, tapi fruktosa. Jenis gula fruktosa lebih mudah diubah jadi energi. Itulah yang membuat air tebu dinilai lebih aman karena tidak membuat kadar gula dalam darah cepat naik. Istilah kerennya indeks glikemik. Dari angka 0 sampai 100, indeks glikemik air tebu adalah 43. Sedangkan gula pasir angkanya 68. Makin tinggi angka indeks glikemik, makin sulit dicerna. Yang artinya bikin kadar gula dalam darah cepat naik. Jadi, ya, kalau dibandingkan dengan gula pasir, air tebu lebih aman untuk gula darah. Tapi, gula tetap gula. Mau fruktosa, glukosa, atau sukrosa, semuanya bisa bikin kadar gula naik. Faktanya, dalam sebotol air tebu ini mengandung gula 30 gram. Padahal kebutuhan gula dalam sehari juga 30 gram. Artinya kalau sudah minum sebotol air tebu harus hindari asupan gula lainnya. Lalu kenapa jenis gula pada tebu dan gula pasir berbeda ya? Padahal kan sama-sama dari tebu. Nah, kalau air tebu hanya digiling lalu dimasak. Proses bikin gula pasir lebih panjang. Mulai dari penggilingan, pengentalan, lalu pengkristalan. Perubahan dari cairan ke bentuk kristal membuat kandungan gula berubah. Yang tadinya fruktosa jadi sukrosa. Sukrosa lah yang bikin kadar gula darah gampang naik karena indeks glikemiknya tinggi. Pernah kepikiran nggak berapa banyak sih kandungan gula dalam 1 cup es krim? Nah, makan 1 cup es krim artinya sama dengan makan 4 sendok teh gula pasir. Padahal seharusnya kita cuma boleh konsumsi sekitar 7 sendok teh gula pasir per hari. Padahal di film-film sering digambarkan kalau makan es krim bisa menghilangin galau. Tapi kalau es krimnya segede ember, oh no! Berapa banyak gulanya tuh? Gimana kalau ada es krim tanpa gula? Bisa nggak ya? Jawabannya bisa. Bukan sekedar rendah gula, tapi tanpa gula. Es krim ini nggak pakai gula sebagai pemanis. Gula pasir digantikan dengan pemanis dari daun stevia. Ada 3 jenis gula. Monosakarida yang biasa ditemukan pada buah-buahan. Disakarida yang terdapat pada gula pasir, polisakarida yang terdapat dalam makanan pokok seperti beras, ubi, dan jagung. Daun stevia tidak termasuk dalam jenis gula apapun, jadi gak bakal bikin kadar gula dalam tubuh naik. Lebih aman buat penderita diabetes dan aman untuk gigi. Rasa manis stevia bisa sampai 200 kali lipat gula tebu. 1 sendok teh gula stevia, rasa manisnya setara dengan 14 sendok makan gula tebu. Mengganti gula pasir dengan stevia, apa cukup untuk bikin es krim ini lebih sehat? No, masih perlu bahan tambahan lain. Susu nabati rendah lemak dan bubuk fiber untuk menambah serat. Ditambah rasa alami, es krim sehat jadi lebih nikmat. No guilty. Terus kalau es krimnya sehat, apa boleh dimakan sesuka hati? Of course not ya Sobat Unyil. Meski tanpa kandungan gula, jangan lupa sama yang namanya kalori. Beda varian rasa, beda juga kandungan kalorinya. Tiap kemasan es krim menghasilkan sekitar 60 hingga 120 kalori. Jadi tetap perlu dihitung sesuai kebutuhan kita ya. Yuk kita kemon.
Gak selamanya yang manis itu nikmat. Harus pinter-pinter mengatur dan menghitung asupan gula biar nggak jadi penyakit. Kalau senyum manisnya Unyil sih wajib dilihat tiap hari. Sampai jumpa besok ya Sobat Unyil.